teknik sipil. Di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah materi tentang klasifikasi pelimpa dan pertimbangan desain struktur pada bangunan agar tidak terjadi rembesan dan tekanan angkat. Terlebih dahulu, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat contoh tentang saluran itu patah atau rusak atau bronjong rusak akibat terjadinya rembesan. Nah, berbicara tentang rembesan, tentu pasti ada sebab dan akibatnya, ya. Jadi melalui materi yang akan saya berikan ini, dari klasifikasi tipe-tipe pelimpa dan apa sih yang pertimbangan desain struktur pada bangunan agar tidak terjadi rembesan dan tekanan angkat yang semakin meningkat, ya. Oke, langsung saja. Klasifikasi pelimpa dan pertimbangan desain struktur pada bangunan agar tidak terjadi rembesan dan tekanan angkat. Tipe pelimpa berdasarkan fungsinya masing-masing. Klasifikasi pelimpa meliputi 1. Pelimpa luncur atau sub. 2. Pelimpa samping atau side channel spillway. 3. Pelimpa corong atau set. 4. Pelimpa sipon atau siphon. 5. Pelimpa labirin. 6. Pelimpa bak terjun dengan inlet, box inlet draft, spillway. 1. Pelimpa luncur atau sub. Pelimpa luncur atau sub digunakan dalam kaitannya dengan bendungan tipe permukaan tanah atau batu, meskipun pelimpa luncur juga digunakan pada bendungan beton grafiti. Contoh seperti pada gambar di samping. Pelimpa luncur umumnya digunakan atau ditempatkan pada tumpuan yang berdekatan dengan bendungan, meskipun dapat pula ditempatkan pada lokasi pelana yang jauh dari lokasi struktur bendungan. Contoh seperti pada gambar di samping. Dua, pelimpa samping atau side channel spillway. Pelimpa samping atau side channel spillway tipe ini digunakan pada kondisi yang sama seperti pelimpa luncur. Disebabkan bentuknya yang unik, maka pelimpa samping dapat ditempatkan pada tumpuan bendungan yang sempit. Pelimpa samping umumnya tanpa pintu. Contoh seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A ketika aliran normal, gambar B ketika aliran banjir. Tiga, pelimpa corong atau set. Pelimpa corong atau set termasuk salah satu dari berbagai konfigurasi desain mercu. Merupakan transisi ke sistem konduit atau terowongan di hilir mercu. Sistem konduit tertutup pada pelimpa corong merupakan pengganti saluran luncur pelimpa yang digunakan pada pelimpa konvensional. Contoh seperti pada gambar di bawah. Empat, pelimpa sipon atau siphon. Pelimpa sipon
atau sipon dibangun dengan satu atau lebih sipon pada ketinggian mercu. Kadang-kadang digunakan untuk menyediakan pengaturan muka air otomatis dalam batas yang pendek atau bila kapasitas debit hanya diperlukan pada periode waktu yang singkat. Contoh seperti pada gambar di bawah. Lima, pelimpa labirin. Pelimpa labirin, karakteristik pelimpa labirin yaitu adanya perubahan alinyemen dari tata letak untuk memperpanjang mercu dibanding dengan mercu konvensional pada ruang lateral yang sama. Perubahan alinyemen membentuk satu seri dari weir bentuk V yang terhubung satu sama lain. Contoh seperti pada gambar di bawah. Enam, pelimpa bak terjun dengan inlet, box inlet drag spillway. Pelimpa tipe drop vertikal atau tipe jatuh bebas merupakan salah satu dari bentuk aliran yang jatuh bebas dari daerah waduk. Tipe ini sesuai untuk bendungan tipe busur yang tipis. Aliran air dapat mengalir bebas atau sepanjang bagian mercu yang sempit. Contoh seperti pada gambar di bawah. Pertimbangan desain struktur. Mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas bangunan, tekanan internal, dan kinerja bangunan. Antara lain, yang pertama, konfigurasi. Yang kedua, detail struktur. Yang ketiga, kondisi fondasi. Yang keempat, material konstruksi. Dan yang kelima, potensi masalah yang diperkirakan akan terjadi. Desain struktur. Desain harus memenuhi persyaratan hidraulis yang terkait dengan yang pertama, lokasi. Yang kedua, pemilihan tipe yang tepat lengkap dengan kombinasi komponen-komponennya berupa saluran pengarah, bangunan pengatur, saluran pembawa atau luncur, dan peredam energi. Ketiga, penetapan dimensi. Keempat, masalah dan keterbatasan yang ada. Beban kerja. Beban kerja harus mempertimbangkan beban mati, beban hidup statis, beban hidup dinamis, dan beban tak terduga. Contohnya seperti tanah longsor, posisi peralatan konstruksi, dan lain sebagainya. Beban hidup statis meliputi yang pertama, tekanan angkat atau uplift pada dasar struktur. Dua, perubahan tanah kembali atau backfill. Ketiga, beban akibat temperatur. Empat, beban peralatan konstruksi, OP, dan lalu lintas. Beban hidup dinamis. Beban hidup dinamis meliputi yang pertama, beban gempa. Kedua, beban air dinamis
seperti yang terjadi pada blok-blok lantai, saluran peluncur, dan kolam olah jenis tertentu. Pengurangan tekanan hidrodinamis pada permukaan hilir mercu oge. 3. Tekanan uplift pada saluran luncur akibat gaya dinamis pada kolam olah. Yang keempat, beban dinamis lalu lintas. Yang kelima, beban getaran pintu, katup, turbin, dan aliran tang mengenai permukaan bangunan dan kavitasi. Keenam, beban angin dan gelombang air. Rembesan dan tekanan angkat. Rembesan melalui dasar atau samping fondasi mempengaruhi stabilitas bangunan. Pertimbangan desain membatasi debit rembesan supaya tidak melebihi kapasitas sistem drainase dan saluran pengumpulnya. Pengendalian debit dan gradien rembesan pada batas aman dilakukan dengan tirai grating atau dinding halang cut off. Rembesan berpengaruh besar terhadap stabilitas bangunan karena menimbulkan tekanan angkat dan tekanan lateral, erosi bulu serta pelarutan pada batuan yang mudah larut. Erosi bulu dan pelarutan dapat mengakibatkan terjadi penurunan berlebihan terhadap fondasi bangunan, tubuh bendungan serta terlampauinya kapasitas sistem drainase yang berakibat meningkatkan tekanan angkat. Erosi bulu berbahaya karena erosi akan berkembang semakin dan membahayakan keamanan bendungan, embung, atau contoh bangunan lainnya. Timbulnya erosi bulu harus dicegah sedini mungkin. Pelarutan biasanya terjadi pada fondasi berupa batuan kapur. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkecil rembesan hingga batas tertentu, sehingga tidak terjadi ancaman serius terhadap keamanan bendungan. Stabilitas bangunan. Pertimbangan desain struktur ditujukan pada beban gempa, beban air dinamis, dan tekanan angkat. Komponen bangunan didesain tahan terhadap beban gempa walaupun tanpa perkuatan khusus. Bagian atas dinding penahan tanah mungkin perlu perkuatan tambahan di luar perkuatan untuk beban statis. Blok lantai, gigi ambang, saluran luncur, dan peredam energi harus didesain tahan terhadap beban air dinamis. Beban vibrasi yang disebabkan oleh naik turunnya tekanan hidraulik pada dinding peredam energi lebih sulit dihitung daripada beban yang lain, karena beban tersebut dapat mengakibatkan keruntuhan pada struktur beton akibat lelah, maka beban tersebut perlu diperhitungkan. Pertimbangan desain fondasi. Pertimbangan desain geoteknik untuk fondasi didefinisikan setelah kondisi geologi, jenis tipe bangunan pelengkap, dan besarnya tegangan-tegangan yang bekerja pada fondasi telah ditentukan. Desain fondasi biasanya terdiri dari 4 elemen, yaitu: yang pertama, geometri fondasi. Yang kedua, area fondasi. Yang ketiga, tumpuan. Dan yang keempat, layering yang berpotensi tidak stabil. Kriteria desain struktur.
Stabilitas struktur harus memenuhi kriteria seperti di bawah. Daya dukung. Rumus daya dukung fondasi untuk bangunan-bangunan air yang berada di atas lapisan tanah dengan perbaikan fondasi adalah Q sama dengan CNC ditambah dengan QNQ ditambah dengan 0,5 Y B kali N kali Y. Daya dukung yang diizinkan menggunakan faktor keamanan atau FK, sehingga rumus daya dukung diizinkan adalah QI sama dengan QO dibagi dengan faktor keamanan atau FK, di mana C sama dengan kohesi tanah fondasi T per meter pangkat 2. Q sama dengan beban di atas fondasi T per M pangkat 2. Y sama dengan berat volume tanah di atas fondasi T per M pangkat 2. B. Lebar fondasi meter. NC, NQ, dan NY adalah faktor daya dukung. FK adalah faktor keamanan terhadap daya dukung. Stabilitas guli. Untuk bangunan air atau dinding yang mengalami tekanan harus diperhitungkan faktor keamanan terhadap tergulingnya bangunan menggunakan rumus FK atau faktor keamanan GL sama dengan MT dibagi dengan MG, di mana MT sama dengan terdiri dari momen akibat berat sendiri bangunan. MG sama dengan terdiri dari momen menggulingkan bangunan, tekanan aktif, tekanan air, gempa, uplift, dan sebagainya. Stabilitas geser. Stabilitas geser diperlukan untuk bangunan air agar tahan atau tidak bergerak jika mengalami tekanan horizontal seperti tekanan aktif, tekanan air, gempa, dan beban luar lainnya. Faktor keamanan terhadap geser dihitung dengan rumus FK atau faktor keamanan GS sama dengan ketahanan geser atau T dibagi dengan gaya geser atau T. Analisa beton bertulang SNI 03 strap 2847 strap 1992 dan RSNI 3 tahun 2002. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana hal ini bisa terjadi? Kapan hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya hal ini bisa terjadi? Mengapa demikian? Berikut ini adalah salah satu contoh dari bukti nyata force majeure video tentang tipe saluran pelimpa peluncur atau SUT yang dalam keadaan kaharnya mengalami kerusakan akibat rembesan dan berpengaruh besar terhadap stabilitas bangunan, tekanan angkat, dan tekanan lateral.